Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang jumpa lagi. Pagi hari yang indah ini kita mau rindukan Tuhan, kita masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita puji, kita cari hadiratnya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Tuhan mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Bawa kami mendekat, bawa kami mengalami hadirat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memuaskan jiwa dan dahaga kami. Kami siap menyambut firman-Mu, kami siap masuk lebih dalam di dalam pujian penyembahan. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita datang menyembah Dia. Haleluya. Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lagi katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa,
mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lagi katakan mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir penuh hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih yang besar, kasih yang ajaib. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami Tuhan, dengan kasih-Mu yang abadi. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ajaib Kau Tuhan, mulia nama-Mu. Haleluya. Ya ralaya masyana laya ralabaya ralaya raramasi. Iya ni nama taka baya laya ralamu. Ini amasyana layana nama siri. Uri bataka bayana layana nama yasikara layana namu. Penuhi hati kami Tuhan, terus mengalir, mengalir bersama-Mu, mengalir dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu penuhi kami Tuhan. Oh, dialaya masyara layara labayasi, irabata kabayara labayasi, kalayara labayara labayara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Ya labayara maya syara layara labayara. Urina mata kabayara laya sikala labayara. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih yang memulihkan, kasih yang mengubahkan, kasih yang memperbaharui kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu kekal. Urana mata kabaya sikara labayara labayara. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan, si Tuhan memulihkan. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya.
kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segala. Sekali lagi katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kami percaya kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan membawa damai sejahtera, memulihkan setiap hati dan jiwa yang benar-benar haus dan lapar, hati dan jiwa yang terpuruk, yang merindukan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan dipenuhi dengan kasih-Mu yang mengubahkan. Karena kasih Tuhan membawa damai sejahtera. Kasih Tuhan memulihkan setiap jiwa dan setiap hati. Di mana Tuhan orang yang kering, orang yang haus dan lapar, mereka akan diubahkan dalam hadirat-Mu. Diubahkan dalam hadirat kasih-Mu. Kami berdoa saat ini, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang penuh kasih. Karena kasih itu yang membawa kami kepada step demi step Tuhan, kelanjutan hidup kami. Engkau membawa kami kepada kemenangan dan kasih-Mu itu mengubahkan kami, menambahkan kami dan menumbuhkan rohani kami dan membawa hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang saya kasih di dalam Tuhan pagi hari ini sungguh sangat bersuka cita kita bisa kembali memuji Tuhan dan kembali mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarkan kasih Tuhan yang barusan kita puji Dia dengan lagu kasih yang memenuhi segalanya, kasih yang mengubahkan, kasih yang membebat setiap hati, itu membawa saudara dan saya kepada satu yang namanya pertumbuhan rohani. Tentunya kasih Tuhan itu diberikan bukan hanya Yesus mati di kayu salib, tapi Dia menghendaki satu hal di dalam hidup saudara dan saya, hidup Anda semua, untuk mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan di dalam hal rohani, bukan hanya di dalam hal jasmani. Sebab sangat-sangat penting sekali pertumbuhan rohani itu bagi hidup kita semua. Nah, di momen saat ini, pagi hari ini, saya akan bawakan satu tema sharing firman Tuhan. Saya kasih judul, Pertumbuhan Rohani Membawa Kemenangan. Nah, pertumbuhan rohani ini sangat menentukan dan kita boleh sebut dengan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ini menentukan kualitas hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita tetap menjadi kanak-kanak dan tidak mengerti hal apapun mengenai janji Tuhan, mengenai kerajaan sorga, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Kita akan seringkali menjadi orang yang jatuh bangun di dalam area lama dan tidak bisa mengalami kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Pertumbuhan rohani yang terhambat tentunya kita akan mengalami kemenangan yang tertunda, tercuri bahkan oleh kuasa gelap. Jadi iblis itu berusaha seringkali menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Katakan kasih Tuhan itu membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Nah, kita bisa lihat dari kisah Israel di mana mereka dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan yang harusnya nggak sampai puluhan tahun. Tetapi hanya mungkin beberapa bulan saja dengan berjalan kaki. Dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, itu mereka seharusnya sudah masuk. Tapi karena kedegilan hati, karena iman yang
benar-benar kekanak-kanakan yang mendukakan hati Tuhan. Akhirnya Israel harus mengalami penundaan 40 tahun lamanya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, pertumbuhan rohani ini sangat-sangat penting. Karena ini di mata Tuhan adalah Tuhan ingin memberkati saudara dan saya. Bahkan tipu daya iblis pun itu seringkali mengalihkan kita kepada tujuan ilahi, kepada tujuan di mana Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan bagi saudara dan saya. Tentunya tanah perjanjian kita, janji Tuhan itu berbeda-beda. Bisa jadi pemulihan dalam keluarga, terobosan di dalam hal pekerjaan, keuangan, ataupun kesembuhan ilahi. Kalau kita ada sakit di badan kita, kita meminta Tuhan menerima janjinya untuk mengalami kesembuhan. Banyak hal perjanjian itu sudah diberikan oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Tapi iblis seringkali mengalihkan hal tersebut. Dan bahkan ketika Tuhan sudah memberkati pun, tipu dayanya tidak berhenti. Dia akan mengalihkan kita kepada kenikmatan berkat, kemudian kepada kenikmatan dunia, dan kita bisa tidak fokus lagi kepada Tuhan, dan bahkan setelah diberkati kita akan meninggalkan Tuhan. Nah, pertumbuhan rohani dalam Kristus ini tentunya saya katakan sangat menentukan apakah kita layak untuk bisa mewarisi janji dan berkat Tuhan yang seutuhnya itu. Nah, kita bisa belajar sekarang di dalam Kolose 2 ayat 6. Bagaimana sih kita bisa bertumbuh secara rohani dalam Kristus? Secara cepat ya. Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena itu hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Setelah kita itu menerima Kristus Yesus dalam hati kita, kita menerima kasih Bapa, kasih Allah yang memulihkan hidup kita, yang memberikan keselamatan. Ada next-nya untuk bagaimana kita mengalami satu pertumbuhan rohani. Yaitu yang pertama di ayat 7, hendaklah kamu berakar. Nah, di sini ada kata berakar. Jadi bukan hanya berhenti sebatas menerima keselamatan dan dibaptis saja, tapi ibarat seperti pohon yang tumbuh tinggi dan kuat. Sebelumnya pohon tersebut adalah merupakan satu benih. Nah, benih ini harus jatuh ke dalam tanah dan dia harus tertanam di dalam tanah. Mati benih itu kemudian dia tumbuh. Nah, sebelum dia tumbuh ada yang namanya akar. Benih itu akan mengeluarkan akar dan kemudian akar itu akan merambat ke dalam tanah. Itu tidak bisa terlihat. Tetapi akar itu akan menyerap berbagai nutrisi yang ada di dalam tanah. Dan setelah kuat, kemudian tumbuhlah yang namanya tunggul. Tumbuhlah yang namanya batang yang pertama-tama. Dan itu cikal bakal kemudian bertumbuh. Dibangun ke atasnya, dibangun lebih tinggi. Kemudian ada cabang dan daun dan menghasilkan buah. Nah, demikianlah hidup kita itu di dalam Tuhan. Kita harus mati terhadap dosa dan kita hidup di dalam Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan, lahir baru dan hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Bertobat meninggalkan cara yang lama. Bertobat meninggalkan gaya hidup dan kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Nah, itu artinya tertanam. Tapi ada satu lagi yang namanya tertanam. Kita sebagai orang Kristen itu tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Makanya ada yang namanya wadah yang disebut dengan gereja. Nah, berakar itu juga harus tertanam di satu gereja. Tertanam benar-benar kita tinggal di gereja itu sebagai satu rumah rohani. Di situ ketika kita itu mulai tertanam di situ, kita tidak hidup sendirian. Kita akan saling didoakan, tolong menolong. Kemudian
ketika kita itu ada menghadapi kesulitan, ada yang membantu. Nah, disitulah kita akan makan makanan rohani. Nah, kenapa kita nggak bisa hidup sendirian, Bapak Ibu? Karena iblis berusaha menjauhkan kita dari kasih tadi. Dari pengaruh-pengaruh dunia itu, iblis akan menarik saudara dan saya untuk jauh dari kasih. Ketika kita nggak tertanam kita sendirian, kita akan mudah untuk dihancurkan. Kita akan mudah untuk kompromi dan jatuh ke bawah lagi. Dan kita akan tinggal di dalam masa-masa kelam. Karena itu saya mau katakan bahwa kita sebagai orang Kristen kita perlu yang namanya rumah rohani. Rumah yang penuh dengan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan yang akan bawa saudara dan saya itu mengakar kuat di dalam Yesus, tidak mudah goyah. Nah, gereja itu bagi sebagian orang adalah tempat ibadah, tapi saya mau katakan pagi hari ini gereja itu bukan sebatas tempat ibadah. Apalagi kalau zaman sekarang ada online, kita bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya dengan segala kemudahannya. Tapi saya mau katakan bahwa perlu sekali kita nggak bisa berpindah-pindah gereja. Kita harus menetap dan memutuskan di mana kita harus tertanam. Saudara dan saya, bahwa gereja ini adalah rumah rohani, tempat kita tertanam dan kita menyerap nilai-nilai kerajaan Allah. Maka di situ kita akan mulai nanti bertumbuh dan kemudian berbuah seperti itu. Nah, nilai-nilai itu bisa kita pelajari seperti contohnya kerendahan hati, bagaimana kesatuan, merendahkan hidup kita atas dasar firman Tuhan, kemudian mengampuni. Kita akan belajar banyak hal, kita akan dibimbing, kita akan digembalakan, kita akan dipimpin. Nah, kalau kita hanya berpindah-pindah saja, kita tidak akan bisa menjadi seorang anak yang tumbuh dengan baik. Contohnya dalam hal pekerjaan saja, ketika seseorang itu berpindah-pindah dalam satu perusahaan ke perusahaan yang lain hanya dalam waktu 2-3 bulan, kemudian dia pindah lagi, dalam 1-2 tahun dia bisa berpindah sampai beberapa kali, itu juga nggak bagus. Tidak ada buah yang dihasilkan di dalam pekerjaan. Demikian juga dengan hal rohani. Kita harus tetapkan diri Anda dan saya bagaimana kita bisa menetap di satu gereja lokal, dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda berada. Amin. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat sama di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 itu, dan dibangun di atas Dia. Nah, yang kedua adalah membangun hidup kita di atas Yesus. Membangun hidup kita di atas firman dan doa. Amin. Nah, komitmen pribadi untuk membangun hidup di atas firman itu bukan membangun di atas pengertian manusia, bukan di atas kepandaian dan pengetahuan ataupun pengalaman hidup kita, tapi kita harus diubahkan membangun di atas dasar firman. Karena firman itu begitu penting. Bukan hanya firman itu fondasi yang kuat, tetapi seperti dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24, firman-Nya demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ketika kita hidup di dalam kasih, kita harus terus membangun. Jangan asal-asalan kita membangun hidup kita. Jadi tidak berhenti hanya bertobat, kemudian tertanam di dalam satu gereja, tapi kita harus mulai menggali firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan, membaca firman itu setiap hari. Bahkan bukan hanya membaca saya katakan, tetapi kita harus merenungkan. Merenungkan firman Tuhan itu sedemikian pentingnya. Jangan kita asal-asalan dan anggap remeh firman Tuhan di hidup kita. Seringkali anak-anak Tuhan melewatkan hal ini dan mereka menyepelekan membaca firman Allah. Ini sangat-sangat penting. Ketika Anda mulai merenungkan firman Tuhan, itu sama dengan menggali dalam-dalam dan membangun kerohanian kita lewat dasar firman Tuhan.
Kemudian merenungkan firman itu juga sama dengan kita mulai belajar mendengarkan kata-kata Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dimasukkan dalam pikiran kita dan hati kita. Di mana ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang salah dan keliru. Itu akan diubahkan oleh firman. Nah, firman itu yang akan membersihkan kita dari hal-hal yang jahat, pemikiran yang keliru, doktrin-doktrin yang salah, pengertian-pengertian yang itu akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Nah, supaya hidup saudara on the track di dalam rencana dan kehendaknya, maka mau gak mau kita harus bangun hidup kita di atas dasar firman. Nah, firman itulah batu karang yang teguh. Kita harus melakukannya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 24, gak cukup hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Nah, kemudian yang lain ketika kita bagaimana membangun hidup kita supaya mengalami pertumbuhan rohani itu, kita juga harus membangunnya di area doa. Saudara dan saya mulai harus membangun area doa. Ini adalah dimensi yang saya katakan kita belajar untuk intim dengan Tuhan. Intimacy with God itu sangat-sangat penting. Ketika kita berdoa, kita diberikan akses dekat dengan Bapa, kita bisa merasakan kasih-Nya, merasakan damai sejahteranya, maka hati kita yang kosong, hati kita yang mungkin galau, yang kebingungan, kita akan merasa tenang karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, kita mulai merenungkan firman dan kita merasakan kasih dan jamahannya. Ketika kita tidak membangun kehidupan doa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tentunya kita akan dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran hidup, dengan yang namanya manusia lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Tapi ketika kita mendekat dalam hadirat Tuhan, maka yang lama itu akan menyingkir dan digantikan dengan kekuatan dan firman Allah tadi. Juga lagi-lagi saya mau katakan bahwa untuk bertumbuh kita perlu wadah yang sehat, wadah yang kuat. Karena kita tidak mungkin bisa bertumbuh sendirian. Nah, kita perlu yang namanya komunitas yang benar, komunitas yang sehat, yaitu saudara seiman di dalam gereja kita. Nah, kalau di gereja kami namanya Connect Group. Di dalam GMS itu ada kelompok kecil yang saling membangun, yang saling menguatkan, di mana kita bisa bertumbuh, belajar firman Tuhan bersama. Nah, di situ kita akan belajar melayani, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan, pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya kita cukup bergereja, kemudian kita makan makanan rohani setiap minggunya, tapi juga harus digembalakan di kelompok kecil tersebut, di mana kita bisa saling bertumbuh, saling mengawasi, saling menasehati. Dan disitulah pertumbuhan rohani yang sebenarnya itu akan terjadi. Amin. Kemudian bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Yang ketiga, kita bisa lihat di ayat yang ke-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ukuran pertumbuhan rohani itu juga ditentukan oleh pertumbuhan iman saudara dan saya. Itu bisa diukur dalam iman kita masing-masing. Apakah kita ini masih muda goyah, apakah kita ini masih sering takut, ataukah kita ini sering jatuh bangun. Nah, reaksi kita itu menunjukkan seberapa level iman kita di hadapan Tuhan. Tentunya iman itu tidak serta-merta tumbuh begitu saja. Memang iman itu harus dengan sengaja kita bangun tadi di fase yang kedua, kita membangun hidup kita di atas dasar firman dan doa. Kemudian iman ini adalah praktek, iman ini adalah perbuatan. Nah, ada waktunya nanti, waktu kita memasuki fase iman yang teguh ini, akan ada banyak ujian, akan ada banyak tantangan dan halangan di mana kita bisa mempraktekkan, kita bisa berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita diuji, maka di situ akan kelihatan kemurnian hati dan iman saudara dan saya di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tapi Tuhan itu mau ketika kita
imannya diuji, kita naik kelas. Kita menjadi lebih kuat, menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah kalah. Amin. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 itu dikatakan demikian. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir untuk menguatkan kita semua. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, untuk menyempurnakan iman saudara dan saya, ketika kita menghadapi satu ujian, maka kita harus bereaksi dan harus berbuat sesuatu yang seturut dengan kehendaknya. Kita tidak bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena itu di dalam Yosua juga dikatakan teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Israel tadi saya sudah sebutkan adalah generasi pertama. Kita tahu generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena iman mereka tidak siap. Tetapi Israel di dalam generasi yang kedua, merekalah yang mewarisi tanah Kanaan. Kenapa? Karena iman mereka yang lahir di padang gurun, mereka imannya siap. Imannya bertumbuh melebihi generasi yang pertama. Nah, ketika mereka siap, maka Tuhan membawa mereka kepada tanah Kanaan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Iman ini sangat penting. Pertumbuhan rohani itu menentukan pertumbuhan iman. Ketika rohani kita bertumbuh, maka iman kita juga akan upgrade. Dan disitulah kita akan dibawa Tuhan untuk merebut janji Allah dari kuasa kegelapan. Tanah perjanjian itu sudah di depan saudara dan saya. Kemenangan itu bahkan sudah diberikan Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib. Di fase ini Tuhan akan bawa kita masuk ke tanah perjanjian. Di situ kita akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman iman tentunya. Kita akan alami bersama dengan Tuhan dan kita akan beroleh kemenangan. Nah, saudara, pagi hari ini pertumbuhan rohani itu menentukan kekuatan iman kita. Dan saya mau katakan pertumbuhan rohani itu membawa kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Karena iman kita akan menjadi iman yang dibangun, iman yang baja, iman yang lebih dari pemenang. Karena kita sudah yakin bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dan kita kemudian hendaklah mengucap syukur dan meninggikan Dia. Dan kita bangun sekali lagi, pertumbuhan rohani kita harus dengan sengaja berakar di dalam Tuhan, membangun di dalam firman dan doa, kemudian bertumbuh di dalam iman yang teguh. Kita akan berdoa, kita akan puji Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan masuk dalam hadirat-Nya, dan kita akan meminta Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, Yesus baik. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kau Raja kami ya Tuhan. Bawa anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan, kami yang mendengarkan, firman sudah dibagikan. Ajari kami Tuhan supaya bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, sebab ini sangat penting di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Mari saudara datang kepada Dia pagi hari ini. Kaulah Rajaku. Persiapkan hati Anda untuk mengalami upgrade di hadapan Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di surga.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Kaulah Tuhanku. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Ku Sembah Dia dengan sembah segenap Kau hatimu. Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Arahkan hatimu kepada Dia, kepada Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Pagi hari ini, arahkan tangan Anda ke layar. Biarkan Tuhan menjamah Anda secara pribadi di tempat masing-masing. Tuhan, hamba berdoa biarkan kasih daripada Bapa itu bukan hanya memulihkan, bukan hanya menarik kami ke dalam satu keselamatan yang luar biasa di dalam tangan-Mu Tuhan. Tapi hamba berdoa biarkan kasih dari Yesus Kristus itu membawa kepada setiap orang mengalami pertumbuhan rohani. Karena pertumbuhan rohani itu menentukan kemenangan kami. Pertumbuhan rohani itu membawa kemenangan dalam hidup setiap kami Tuhan. Bawa anak-anak-Mu Tuhan mengalami pertumbuhan rohani. Mereka di-upgrade, mereka berakar benar-benar di dalam Engkau dan tertanam sungguh-sungguh di gereja-Mu. Dan mereka mengalami Tuhan Engkau sendiri, mengalami pengalaman-pengalaman pribadi lewat firman-Mu, lewat doa-doa. Mereka masuk di dalam intimasi, mereka masuk di dalam keintiman dengan-Mu ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bawa mereka Tuhan mengalami kemenangan-kemenangan besar. Mereka yang terpuruk, mereka yang susah hati, mereka yang berbeban berat pagi hari ini Tuhan. Angkat mereka, upgrade iman mereka. Memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, tidak mudah goyah. Mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak kompromi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan iman mereka menjadi iman yang kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat saat ini. Aku lepaskan kekuatan dari Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang mengangkat kehidupan mereka. Menyertai mereka melewati lembah kekelaman. Dan hamba berdoa mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman ajaib. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau. Biarkan hati kami menyembah Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Biar kami memuji-Mu, menyembah-Mu, ku muliakan nama-Mu. Kami angkat tangan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Biar mata kami memandang dalam hadirat-Mu, memandang kepada Engkau ya Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi-Mu, kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya akan mengangkat saudara dan saya, yang akan mengangkat Anda semua memasuki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Siapkan dirimu dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Terima dengan iman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.